Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Di cerita kali ini, kita akan mengikuti kisah seru tentang seorang pemuda sederhana yang tanpa sengaja terlibat dalam kasus pencurian ratusan pelat besi di kolong tol dekat JIS. Awalnya hanya ingin membantu, tapi siapa sangka niat baiknya malah membawanya ke dalam pusaran bahaya yang mengancam nyawa. Bagaimana perjuangan Rama mengungkap kejahatan ini? Dan bisakah keadilan akhirnya ditegakkan? Temukan jawabannya di cerita lengkap ini, jangan sampai ketinggalan, ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan rezeki kita semua, memberikan kemudahan dalam setiap urusan, dan semoga cerita ini bisa membawa manfaat dan inspirasi buat teman-teman yang mendengarkan. Kalau teman-teman setuju, tuliskan di kolom komentar. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Selamat menikmati ceritanya. Kolong tol dekat JIS selalu menjadi tempat yang ramai, terutama saat jam sibuk. Mesin-mesin berat berderu dan kendaraan melintas dengan kecepatan tinggi, memancarkan suara yang menggema di bawah jembatan tol. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada yang lebih sunyi, lebih gelap, tempat di mana besi-besi bekas tergeletak di tanah, menunggu untuk diambil oleh siapa saja yang butuh uang. Salah satunya adalah Rama, seorang pemuda 28 tahun yang merasa hidupnya hampir terjebak di dalam rutinitas yang sama setiap hari. Rama bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel kecil di dekat kawasan itu. Bengkel yang terletak di sudut jalan, tidak jauh dari tol, adalah tempat di mana ia menghabiskan sebagian besar waktunya. Namun belakangan ini, pelanggan semakin berkurang. Bisnis yang dulu menghidupi keluarganya kini mulai surut, akibat kejadian-kejadian yang mengganggu ketenangan kota, salah satunya pencurian besar-besaran pelat besi dari kolong tol. Suatu sore saat Rama sedang membetulkan sepeda motor di bengkel, ia mendengar percakapan antara dua tukang ojek yang sering lewat. Udah dengar belum? Pelat-pelat besi di kolong tol itu udah hilang semua. Mereka nyuri. Bro, sampai ratusan. Polisi katanya lagi cari-cari pelakunya. Ujar seorang tukang ojek. Tahu nggak siapa yang nyuri? Bisa jadi orang dekat kita loh. Jawab tukang ojek lainnya sambil tertawa kecil. Rama berhenti sejenak, alat yang dipegangnya hampir jatuh. Ia merasa cemas. Setiap kali pelat besi hilang, kawasan sekitar menjadi semakin berbahaya. Orang-orang yang terjebak dalam kemiskinan seringkali menjadi sasaran untuk pekerjaan haram semacam ini. Mungkin saja ada orang dari kampungnya yang terlibat, dan itu membuatnya berpikir, apakah aku hanya diam saja? Jangan terlalu dipikirkan, Rama. Suara Pak Seno, seorang bapak tua yang sering duduk di warung sebelah bengkel, menyadarkan lamunannya. Pak Seno adalah sosok bijak yang selalu memberikan nasihat bagi siapa saja yang membutuhkan. Kali ini, Pak Seno duduk di bangku panjang dengan secangkir kopi di tangan. Masalah di luar sana itu kadang lebih besar dari yang kita kira, tapi kita harus tahu bagaimana cara menghadapinya. Jangan sampai kita juga jadi bagian dari masalah itu. Pak Seno menghisap kopi pelan-pelan, matanya yang sudah keriput menatap Rama dengan tatapan penuh arti. Rama mengangguk pelan, tapi aku merasa ada sesuatu yang salah, Pak. Semakin banyak besi yang hilang, semakin susah juga hidup orang-orang di sini. Pak Seno menggelengkan kepala. Jangan sampai rasa kasihanmu mengaburkan pandanganmu, Rama. Kadang yang kita anggap salah itu bisa lebih rumit dari yang kita bayangkan. Rama menghela napas, rasa cemas masih menggelayuti hatinya. Ada yang tidak beres, dan dia tahu dia harus melakukan sesuatu. Namun apa yang bisa dilakukan oleh seorang mekanik kecil seperti dirinya? Keesokan harinya, setelah mendengar lebih banyak gosip di sekitar kawasan tol, Rama memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia berkeliling, berbicara dengan beberapa teman dan pekerja yang sering mengelilingi kolong tol. Tak lama kemudian, ia mendapatkan informasi yang mengejutkan. Ada seorang pria bernama Eka yang bekerja di area tersebut. Eka dikenal sebagai pemimpin yang tangguh, selalu bisa mengatur orang-orang yang terjebak dalam kemiskinan
untuk bekerja dengan imbalan yang tak seberapa. Tapi Rama tidak tahu pasti apakah Eka terlibat dalam pencurian pelat besi itu. Namun intuisi Rama mengatakan bahwa ada yang tidak beres. Malam itu, Rama memutuskan untuk mengunjungi tempat di mana besi-besi itu seringkali hilang. Di balik lampu jalan yang temaram, ia melihat beberapa orang berkumpul di bawah jembatan tol. Mereka tampak sibuk memindahkan sesuatu yang terlihat berat. Tidak ada yang berbicara, hanya suara gerakan besi yang bergesekan di tanah yang terdengar. Tiba-tiba Rama mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh dan melihat Eka berdiri dengan tatapan tajam. "Rama, ada apa kamu di sini?" tanya Eka dengan suara datar namun penuh ancaman. Rama terkejut, namun ia mencoba untuk tetap tenang. "Aku hanya lewat, nggak ada apa-apa," jawabnya, berusaha tidak menarik perhatian. Eka mengamatinya sejenak, lalu tertawa kecil. "Kau pikir aku nggak tahu kalau kamu mencurigai aku? Jangan terlalu banyak bertanya. Rama, lebih baik kamu fokus saja sama pekerjaanmu di bengkel." Rama terdiam. Kata-kata Eka menyentak perasaannya. Ada yang mencurigakan dalam ucapan itu. Ia merasa, mungkin Eka bukan hanya seorang pemimpin yang memimpin orang-orang untuk bekerja keras. Mungkin dia adalah otak dari pencurian ini. Rama memutuskan untuk tidak mundur. Dia tahu, meskipun ini berbahaya, ia harus menyelidiki lebih lanjut. Ia harus mengetahui siapa yang benar-benar bertanggung jawab. Rama mulai menyusun rencana. Ia mendekati beberapa orang yang terlibat dalam pekerjaan haram ini, mencoba mencari tahu lebih banyak tanpa terkesan mencurigakan. Salah satu orang, Darto, seorang pekerja kasar yang sering terlihat di sekitar kolong tol, akhirnya mulai membuka diri setelah beberapa kali berbicara dengan Rama. "Lu jangan kasih tahu siapa-siapa ya Rama, tapi gua dan teman-teman gua cuman ikut-ikutan aja. Eka yang nyuruh kita. Dia bilang kalau nggak ikut, kita bakal mati kelaparan." Darto berbicara dengan suara pelan, matanya menghindar. Rama merasa tergerak. "Tapi kamu tahu nggak, apa yang kalian lakuin bisa bikin banyak orang celaka? Apa kamu nggak takut kena hukuman?" Darto menggelengkan kepala. "Mau gimana lagi? Kalau gue nggak kerja begini, siapa yang bakal bantu keluarga gue?" Rama diam, hatinya berat. Ia tahu, Darto dan orang-orang seperti dia tidak benar-benar punya pilihan. Mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang membuat mereka sulit untuk keluar. Namun Rama merasa bahwa untuk menghentikan semua ini, ia harus mengungkap siapa yang berada di baliknya. Dengan tekad yang lebih kuat, Rama memutuskan untuk melapor pada polisi, meskipun ia tahu risikonya sangat besar. Dia harus membuat langkah besar ini demi kebaikan yang lebih besar. Namun ketika ia mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya, Eka mulai melacaknya. Rama merasa ketegangan semakin meningkat. Keesokan harinya, ketegangan semakin terasa. Setiap langkah yang diambil Rama seolah-olah diperhitungkan dengan teliti. Perasaannya semakin tidak nyaman, dan kekhawatiran mulai menghantuinya. Ia tahu bahwa Eka mungkin sudah mengendus niatnya untuk melaporkan pencurian pelat besi itu kepada polisi. Setiap kali Rama berpapasan dengan seseorang yang tampaknya terlibat, ia merasakan tatapan tajam, seolah-olah mereka tahu lebih banyak daripada yang ia kira. Suatu malam, setelah selesai bekerja di bengkel, Rama memutuskan untuk pergi ke warung Pak Seno untuk menenangkan pikirannya. Namun, ketika ia tiba, ia melihat Pak Seno berbicara dengan seseorang yang tak ia kenal. Sosok itu bertubuh besar dan berpenampilan garang. Ada sesuatu yang aneh pada suasana di sekitar mereka. Pak Seno melihat Rama dan memberi isyarat agar ia mendekat. "Rama, ada yang ingin aku bicarakan," kata Pak Seno dengan suara pelan namun serius. "Ini bukan soal bengkel atau pekerjaan, tapi soal hal yang lebih besar. Ada orang yang sedang mencari kamu." Rama merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Siapa? Apa yang mereka inginkan?" tanyanya gugup. Pak Seno menghela napas panjang. Matanya menatap serius. "Eka, anak muda. Aku tahu kamu sudah terlibat lebih dalam daripada yang seharusnya. Mereka tahu kamu mulai mendekati mereka. Kamu harus berhati-hati." Rama merasa keringat dingin mengalir di tubuhnya. "Aku nggak bisa mundur, Pak. Aku nggak bisa diam saja sementara orang-orang di sekitar kita terjebak dalam jaringan itu."
Pak Seno menatapnya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Tapi hidupmu bisa jadi taruhannya, Rama. Eka bukan orang yang main-main. Jika kamu tidak hati-hati, dia bisa membuat hidupmu hancur. Rama merasakan dilema yang semakin dalam. Ia harus memilih apakah terus bertindak untuk kebaikan yang lebih besar, meskipun itu berisiko besar, atau mundur dan membiarkan semuanya berjalan tanpa perubahan. Namun, dalam hatinya, jawabannya sudah jelas. Ia tidak bisa tinggal diam. Namun tak lama setelah itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pagi berikutnya, bengkel Rama diserang oleh sekelompok orang. Beberapa pekerja yang dipimpin oleh Eka merusak beberapa peralatan dan menghancurkan beberapa kendaraan yang sedang diperbaiki. Mereka meninggalkan pesan yang jelas. Jangan ikut campur dalam urusan kami lagi. Rama hampir tak bisa percaya apa yang baru saja terjadi. Ia tahu bahwa ini adalah peringatan langsung dari Eka. Namun ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ini bukan hanya tentang dirinya lagi. Ini tentang komunitasnya, tentang orang-orang yang telah lama terperangkap dalam masalah yang lebih besar dari mereka. Ia tidak bisa mundur. Rama akhirnya membuat keputusan untuk tidak hanya bersembunyi dari ancaman, tapi untuk menghadapinya. Ia tahu bahwa meskipun risiko sangat besar, tidak ada jalan lain. Ia mengumpulkan bukti sebanyak mungkin tentang pencurian yang terjadi di kolong tol, berbicara dengan lebih banyak orang, dan memotret aktivitas yang mencurigakan. Rama juga mulai mengumpulkan informasi tentang Eka dan orang-orang yang berada di bawah komandonya. Namun, masalahnya bukan hanya menyusun bukti. Rama harus menghubungi polisi. Dengan bantuan beberapa orang yang ia percayai, termasuk Darto yang mulai merasa bersalah, Rama akhirnya mengumpulkan cukup informasi untuk menghubungi pihak berwenang secara langsung. Pada suatu sore yang mendung, polisi akhirnya tiba di kawasan kolong tol. Rama merasa campur aduk antara takut dan lega. Polisi mulai menyelidiki lokasi pencurian, dan Rama tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Eka dan anak buahnya mulai panik saat mereka mengetahui bahwa pihak berwajib sudah mengetahui segala yang terjadi. Beberapa jam kemudian, polisi berhasil melacak keberadaan Eka. Mereka datang dengan beberapa kendaraan besar dan menyergap rumah yang digunakan oleh Eka sebagai markas. Ketegangan memuncak, namun akhirnya Eka dan beberapa orang yang terlibat dalam pencurian itu berhasil ditangkap. Rama berdiri di kejauhan, menyaksikan kejadian itu dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa kemenangan, tapi juga rasa kehilangan. Ia tahu bahwa ia tidak hanya melawan pencurian pelat besi, tetapi juga melawan ketidakadilan yang sudah lama mengakar dalam masyarakat. Setelah penangkapan Eka, kehidupan di sekitar kawasan tol mulai berubah. Polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan mereka menemukan jaringan pencurian besi yang lebih besar lagi, melibatkan beberapa pengepul dan pengepul ilegal yang sudah lama merajalela di Jakarta. Namun bagi Rama, perubahan terbesar yang ia rasakan bukan hanya di luar, tapi di dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat, lebih tegas, dan lebih yakin dengan pilihannya untuk tidak membiarkan ketidakadilan terus berjalan tanpa ada yang melawan. Meskipun hidupnya penuh dengan tantangan, ia merasa bahwa jalan yang benar memberi kepuasan yang jauh lebih dalam daripada apapun yang bisa ia dapatkan dari jalan pintas. Di hari yang cerah, Rama duduk di warung Pak Seno sambil memikirkan apa yang telah terjadi. Pak Seno duduk di sampingnya, kali ini dengan senyum yang lebih cerah. "Kau sudah melakukan hal yang benar, Rama," kata Pak Seno dengan bijak. "Kau tahu, kadang kita harus berani mengambil risiko untuk perubahan. Mungkin dunia ini nggak akan langsung berubah, tapi setidaknya kita sudah memulai." Rama tersenyum. "Aku nggak pernah tahu kalau satu tindakan kecil bisa membuat perbedaan besar." "Tapi Pak, ini baru permulaan kan?" Pak Seno mengangguk. "Tentu saja, tapi ingat kadang kebenaran itu datang dengan harga yang harus dibayar. Kamu sudah membayarnya dengan keberanian. Sekarang dunia menunggumu untuk membuat perubahan lebih besar lagi." Dengan semangat baru, Rama memandang masa depan. Ia tahu banyak tantangan yang masih menantinya, tetapi dia sudah siap untuk menghadapinya. Dengan keberanian di hatinya, ia bertekad untuk terus berjalan di jalan yang benar,
membawa perubahan bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Alhamdulillah teman-teman, itulah akhir dari kisah perjuangan Rama dalam mengungkap pencurian ratusan pelat besi di kolong tol dekat Jis. Dari cerita ini kita belajar bahwa keberanian dan ketulusan hati, sekecil apapun, bisa membawa perubahan besar. Walaupun tantangan datang bertubi-tubi, tidak ada perjuangan yang sia-sia kalau diniatkan untuk kebaikan. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat buat kita semua bahwa di tengah kesulitan, selalu ada jalan untuk memilih yang benar. Saya doakan semoga rezeki teman-teman semua selalu dilapangkan, diberikan kesehatan, dan dilindungi dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Kalau teman-teman suka dengan cerita ini, jangan lupa klik like, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe channel ini untuk terus mendukung kami menghadirkan kisah-kisah seru dan penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.